Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Learning Arabic with Muhammad Pakihun. Ini merupakan video kedua dalam seri pembelajaran bahasa Arab. Pada video kedua ini kita akan membahas tentang huruf dalam bahasa Arab. Baik, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pembagian kata dalam bahasa Arab, yang mana kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Kata benda atau isim, kata kerja atau fi'il, huruf atau harf. Dan kita juga sudah menjelaskan definisi dari masing-masingnya. Kita ulangi definisi dari huruf. Al-harfu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'na illa ma'a ghairiha. Huruf itu adalah setiap kata yang tidak punya makna kecuali jika digandengkan dengan kata lain. Wal hurufu qalilatun fil lughatil arabiyyah wa hiya la tazidu ala samanina wa kulluha mabniyah. Dan huruf-huruf itu sedikit jumlahnya dalam bahasa Arab, dan dia tidak lebih dari 80, dan kesemuanya adalah mabni. Mari kita lihat salah satu contoh huruf. Min. Min adalah salah satu contoh huruf. Min artinya dari. Coba kita lihat yang diberi tanda panah merah. Ini merupakan harokat namanya. Huruf terakhir dari kata min ini adalah huruf nun, dan harokatnya adalah sukun. Nah, sukun ini tidak akan berubah walau apapun posisi min dalam suatu kalimat. Dia akan selalu berbaris sukun atau berharokat sukun. Nah, itulah yang disebut tetap atau mabni. Dia tidak akan berubah menjadi mini atau menjadi mino, dan juga tidak akan berubah menjadi mun atau man. Dia akan tetap bacaannya min. Kemudian contoh lainnya an. An artinya dari juga atau tentang. Kita lihat harokat huruf terakhirnya, yaitu harokat huruf nun. Harokatnya juga sukun. Nah, ini tidak bisa diubah-ubah. Dia akan terus seperti itu. Itulah yang disebut dengan mabni. Karena ciri khas bahasa Arab itu adalah harokat terakhir dari huruf penyusun katanya akan berubah sesuai dengan posisi kata tersebut dalam suatu kalimat. Contohnya misalnya kata masjidin itu bisa berubah menjadi masjidun atau masjidan sesuai dengan posisi kata masjid itu dalam suatu kalimat. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pembagian huruf. Huruf terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hurufun tadkhulu 'alal ismin. Huruf yang masuk kepada isim. Masuk maksudnya adalah setelah huruf tersebut adalah isim, begitu. Setelah huruf tersebut, misalnya min, setelah kata min tersebut haruslah kata benda, tidak boleh kata kerja. Begitu maksudnya masuk. Hurufun tadkhulu 'alal fi'il, yaitu huruf yang masuk kepada fi'il. Maksudnya setelah huruf tersebut haruslah kata kerja atau fi'il. Kemudian hurufun tadkhulu 'alal isim wal fi'il, yaitu huruf yang masuk kepada isim dan fi'il. Baik, huruf yang masuk kepada isim yaitu ada
namanya huruful jar, hurufnya ada banyak. Kemudian inna wa akhawatuha, hurufun nida, harful istithna, hanya satu yaitu illa, wawul ma'iyah, yaitu satu juga wa. Kemudian lamul ibtida, la. Itulah huruf yang masuk kepada isim atau yang masuk kepada kata benda. Selanjutnya huruf yang masuk kepada fi'il atau huruf yang masuk kepada kata kerja yang setelahnya harus kata kerja, yaitu hurufun nasab, huruful jazam, qad, ma dan la, sa dan saufa. Selanjutnya huruf yang masuk kepada keduanya, yaitu yang bisa setelahnya boleh kata benda dan boleh juga setelahnya kata kerja, yaitu huruful ataf, harfal istifham, yaitu a dan hal, wawul hal, yaitu wa, ma dan la. Nah, itulah huruf yang masuk kepada isim dan fi'il. Namun dalam video ini kita hanya akan menjelaskan tentang huruful jar. Kita tidak akan menjelaskan semua pembagian dari huruf-huruf ini, karena tentu saja hal itu tidak akan efektif jika kita jelaskan semuanya. Kita cukupkan dengan huruful jar saja, karena huruf jar ini sangat banyak ditemukan di dalam bacaan dan sangat banyak digunakan dalam kalimat kita sehari-hari. Huruful jar. Apa saja huruf jar itu? Huruf jar adalah seperti berikut, yaitu min. Min artinya dari. Ila. Ila artinya ke atau kepada. An artinya dari atau tentang. Ala artinya di atas, ke atas atau terhadap. Fi, di atau di dalam. Rubba, boleh jadi. Bi, dengan. Ka, seperti. Li, untuk. Bagaimana contoh penggunaannya? Mari kita lihat. Min artinya dari. Contohnya minal masjidi. Al masjidi artinya masjid, berarti terjemahannya dari masjid. Ila, ke atau kepada. Ilal masjid, ke masjid. An, dari atau tentang. Anil masjidi, tentang masjid. Ala, di atas, ke atas atau terhadap. Alal masjidi, atas masjid. Fi, di atau di dalam. Fil masjid, di dalam masjid. Rubba, boleh jadi. Rubba masjidin, boleh jadi masjid. Bi, dengan. Bil masjidi, dengan masjid. Ka, seperti. Kal masjidi, seperti masjid. Li, untuk. Lil masjidi, untuk masjid. Kita coba contoh lainnya. Minal baiti. Al bait artinya rumah. Minal baiti berarti dari rumah. Ilal baiti, ke rumah. Anil baiti, tentang rumah. Alal baiti, atas rumah. Fil baiti, di dalam rumah. Rubba baitin, boleh jadi rumah. Bil baiti, dengan rumah. Kal baiti, seperti rumah. Lil baiti, untuk rumah. Nah, inilah contoh penggunaan dari huruf jar. Jadi
Silakan dihafal huruf jar ini karena huruf jar ini sangat sering kita temukan dalam bacaan-bacaan dan juga sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kita ulangi, min, ila, an, ala, fi, rubba, bikali. Seperti itu kita menghafalnya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bikali. Nah, baik. Mungkin masih banyak pertanyaan seputar dengan huruf jar ini. Seperti contohnya, kenapa semua kata benda setelahnya itu harokatnya di bawah, dan juga kenapa setelah rubba itu tidak ada alif lamnya. Kemudian tadi katanya min itu tidak pernah berubah, tapi kenapa di sini menjadi mina? An itu nunnya harus sukun, tetapi kenapa di sini menjadi ani? Mungkin banyak pertanyaan seputar itu, tapi kita tidak terlalu menjelaskan kaidahnya. Tapi yang kita inginkan mengetahui terjemahannya saja dulu, yaitu min artinya dari, ila artinya ke atau kepada, an artinya dari atau tentang, ala artinya di atas atau ke atas atau terhadap, fi artinya di atau di dalam, rubba artinya boleh jadi, bi dengan, ka seperti, li untuk. Mari kita hafalkan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.